Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses. Mari kita lanjutkan coding kita yaitu, untuk rancangan halaman nota penjualan kasir, di sini akan kita bahas bagaimana cara melakukan pembayaran, maupun melakukan koreksi, atau memunculkan kembali nota penjualan yang pernah dimasukkan. Baik, kita buka lagi file Python yaitu main.py. Kita akan buat yang pembayaran dahulu. Berarti kita membuat kelas baru. Kita letakkan di sini saja. Kita buat kelas baru misalnya, kelas pos bayar, tapi berjenis pop-up. Pop-up ini hampir sama dengan dialog box yang untuk pesan-pesan kesalahan itu. Karena kita belum mempunyai modul pop-up, kita panggil dulu modulnya. Di sini kita butuh variabel properti yaitu jumlah penjualan, jumlah bayar, dan sisa atau kembalian. Selanjutnya kita buat file QV untuk mengatur tampilan pos bayar ini. Kita hubungkan dengan kelasnya. Kasih judul pembayaran. Ukuran pop-up kita buat lebar 80% dan tinggi 50% saja. Kasih pembatas judul pop-up dan isinya misalnya kuning. Dan warna dasar misalnya biru. Auto dismiss false saja. Selanjutnya kita buat kotak wilayah untuk isiannya. Pakai float layout, biar bisa letakkan objek suka-suka. Ukuran kotak 1 kali 0,9. Kita letakkan di tengah, dan 0,05 biar tidak mepet bawah. Warna dasar putih saja. Berikutnya, kita buat objek isiannya. Keterangan kita buat label, misal untuk yang nilai transaksi. Ukuran huruf 12. Misal panjang objek 0,3 dan tinggi 0,05. Kita letakkan di sebelah kiri 0,1 biar tidak mepet banget. Di samping kanannya kita buat kotak isiannya dengan teks INPUT saja. ID kita kasih nama nilai jual. Ukuran huruf sama 12. Panjang isian kita buat 0,4 dan tinggi 0,15 karena ada kotak isiannya. Posisi samping kanan label tersebut. Kita buat rata kanan. Dan dimatikan karena tidak diisikan. Dengan cara yang sama kita buat untuk isian pembayaran misalnya, kita setting seperti ini. Buat lagi untuk kembalian atau sisa. Selanjutnya kita buat dua buah tombol yaitu simpan dan batal. Kita pakai rectangle flat button saja. Misal untuk batal. Warna teks hitam. Warna dasar hijau. Ukuran kita buat panjang 0,3 dan tinggi 0,05 saja. Kita letakkan di kiri agak ke bawah. Kita buat lagi untuk simpan. Kita copy saja.
Atur letaknya biar ada di kanannya. Oke, kita simpan dulu. Kita impor file Kivy ini di Python. Selanjutnya, kita buka file Kivy. Untuk pos kasir, kita tambahi khususnya di tombol menu bayar. Kita tambahi ini. Jadi kita harus buat fungsi atau metode pos bayar di kelas pos kasir. Ini simpan dulu. Kita buat fungsi tersebut di sini saja. Kita cloning kelas pop-up. Kita kasih isi variabel parameter ini. Dari hasil yang ada di nota penjualan. Kita kasih binding jikalau kotak pop-up ditutup, misal seperti ini. Berarti di sini kita buat fungsi untuk mengeksekusi hasilnya. Kita buat fungsi seperti ini. Untuk OBJ, kita kasih seperti itu, karena aturan dari Kivy-nya. Selanjutnya kita seleksi yaitu. Maksudnya, jika di nota kasir ada nomor jualnya baru kita proses, kalau tidak ada berarti tidak diproses apa-apa. Sebentar. Kita kasih ini nanti saja, kita coba lihat tampilannya dulu. Kasih perintah open untuk aktifkan pop-up-nya. Oke, simpan dan coba dulu. Tekan tombol bayar. Sip. Pop-up aktif. Nah, rancangan selanjutnya adalah di sini akan dimunculkan nilai jumlah penjualannya secara otomatis. Lalu saat kita isikan kotak bayar, maka kotak sisa atau kembalian muncul otomatis sisanya. Dan ini tombol batal serta simpan belum ada efeknya. Ayo kita benahi programnya. Berarti kita buka lagi file Kivy pos bayar. Ini kita buang saja, agar jika ditekan di luar kotak pop-up, langsung nutup. Kita kasih perintah di tombol batal, untuk menjalankan sebuah fungsi misalnya. Demikian juga di tombol simpan, yaitu fungsi dengan variabel parameter jumlah isian pembayaran. Berikutnya di sini kotak isian bayar.
supaya saat kita ketikkan ada hasil juga di kotak kembalian sisa. Baik, ini kita simpan, dan kita buka kelas pos bayar di Python untuk membuat fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama kita buat fungsi onPreOpen, agar bisa ditampilkan data yang dikirim dari tombol bayar di kelas POS kasir. Berikutnya kita buat fungsi bayar batal dahulu. Di mana, kalau batal, kita kirim variabel properties di pos kasir untuk nota bayar, dan nota sisa kita kosongi. Lalu tutup pop-up-nya. Selanjutnya buat fungsi untuk bayar simpan dengan dua buah variabel penerima. Kita kirimkan variabel properties ke pos kasir untuk nota bayar dan nota sisa dari hasil isian. Lalu tutup pop-up-nya. Kita buat satu lagi fungsi untuk mengontrol interaktif dari isian bayarnya. Kita ambil nilai-nilai yang ada di form pembayaran. Pertama, nilai jualnya. Kedua, hasil isian jumlah bayarnya. Lalu kita hitung sisanya jika jumlah bayar lebih besar dari jumlah jualnya. Kita buat seperti ini. Karena yang ada di layar adalah berjenis string, jadi kita integerkan dulu. Kemudian kita tampilkan nilai sisanya tersebut. Baik, kita simpan dan coba dulu. Sekarang kita benahi yang fungsi pos bayar di kelas pos kasir. Kita tambah yang binding tadi. Yaitu menjalankan fungsi ini jika pop-up ditutup. Baik, kita buat fungsinya lagi. Selanjutnya kita seleksi yaitu. Maksudnya, jika nomor nota jual di kasir tidak kosong, maka kita akan proses. Pertama, munculkan jumlah bayar dan sisanya hasil dari kiriman di pos bayar.
Selanjutnya, kita catat variabel nomor jual, tanggal, dan mejanya. Demikian juga untuk jumlah penjualan, jumlah bayar, dan sisa kembalian. Karena jenis di layar adalah string, maka kita integerkan dulu. Yaitu jika blank atau kosong kita kasih nilai 0, jika tidak maka diintegerkan. Selanjutnya kita updatekan ke tabel rekap jual nota sesuai dengan nomor jualnya. Buka koneksi. Buat query untuk update data. Kita update tanggal, meja, jumlah jual, jumlah bayar, sisa, dan khusus nomor jualnya. Perhatikan urutan variabel parameternya. Selanjutnya kita komit dan tutup koneksinya. Oke, simpan dan coba kita lihat hasilnya. Buat penjualan baru. Ini sudah muncul rincian yang dijual. Muncul totalnya. Kita tekan tombol bayar. Di sini sudah muncul jumlah jualnya. Coba kita bayar misalnya 100.000. Ini otomatis hitung sisanya. Kita simpan. Sudah masuk ke sini hasil bayarnya. Sekarang kita coba tekan tombol itemnya. Oke, juga sudah bisa validasi kalau sudah bayar. Sekarang kita akan membuat itu untuk memanggil data-data penjualan yang pernah dimasukkan. Di sini nanti kita kasih tombol untuk melihat daftar nota-nota penjualannya. Kita buat kelas baru di sini misalnya. Kelas post list dengan jenis pop-up juga. Berarti kita membuat file CV baru misalnya, bernama postlist.cv. Kita hubungkan ke kelasnya. Kasih judul daftar penjualan. Ukuran pop-up kita buat agak besar misalnya, lebar 80% dan tinggi 80% saja. Kasih pembatas judul pop-up dan isinya misalnya kuning. Dan warna dasar misalnya biru. Selanjutnya kita buat kotak wilayah untuk daftarnya. Pakai box layout saja dengan ukuran selebar pop-up. Dan warna kita kasih putih. Dan karena di kotak ini, nanti bisa muncul banyak daftarnya maka kita buat, agar bisa di-scroll. Kita gunakan scroll view. Kalau biasanya untuk menampilkan data kita gunakan grid, sekarang kita coba cara yang lain yaitu, menggunakan list. Seperti biasa kita kasih ID misalnya, data post list.
Baik, ini kita simpan, dan file ini kita impor di Python. Sebelum kita mengatur kelas postlist ini, kita buat tombolnya dulu di file poskasir. Pada bagian setelah nomor nata ini, kita tambahi buton, misal kita gunakan ikon buton. Ikon kita pilih misalnya text set. Kita letakkan di sebelah kanan nomor nota, kira-kira di posisi ini. Kemudian kita kasih perintah, jika ditekan menjalankan fungsi cari nota. Berarti kita membuat fungsi cari nota di kelas poskasir. Ini kita simpan dulu, dan kita buka kelas poskasir dulu. Misal kita buat di sini. Kita cloning kelas postlist. Kita kasih binding, jika pop-up ditutup kita menjalankan fungsi hasil list. Kasih perintah membuka pop-up-nya. Sekarang kita membuat fungsi untuk menjalankan ini, yang isinya kita menjalankan fungsi atau method onEnter di kelas ini. Nah, sekarang kita rancang untuk kelas poplist-nya. Pertama kita buat fungsi onPreOpen, di mana untuk membaca data-data nota penjualannya. Buka koneksi. Buat query pengambilan data penjualan, tapi kita urutkan tanggal dan nomor nota mulai yang terbaru atau terbesar. Kita fetching pada variabel daftar jual misalnya. Dan tutup koneksinya. Sekarang kita buat perulangan untuk menampilkan seluruh datanya. Kita tampung fillet yang dimunculkan ke dalam variabel seperti ini. Ada lagi untuk status sudah bayar atau belum, berarti kita membuat suatu kondisi misal seperti ini. Yaitu jika bayar bernilai 0 berarti belum bayar, sebaliknya adalah lunas. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam widget data postlist di file Kivi. Yang ini. Kita coba menampilkan dengan modul Trilin List Item, yaitu menampilkan list dalam bentuk 3 baris. Karena modul belum ada, kita panggil dulu.
Format menampilkannya seperti ini. Teks adalah untuk baris, yang pertama kita tampilkan nomor nota sebagai kunci pembacaan nantinya. Baris kedua kita tampilkan meja, dan di kanannya tanggal jualnya. Baris ketiga kita tampilkan jumlah nota, dan status bayarnya. Kemudian kita kasih perintah yaitu, jika ditekan maka menjalankan fungsi hasil klik, lalu kita tutup format perintahnya. Berarti kita membuat fungsi hasil klik. Kita buat di sini misalnya, yang isinya adalah memberikan nilai variabel properties di kelas pos kasir untuk nomor jualnya sesuai dengan yang ada di baris pertama yaitu teks ini. Kemudian kita tutup pop-up list-nya. Oke, kita simpan dan lihat hasilnya. Kita coba klik tombol carinya. Di sini ditampilkan seluruh data penjualan urut yang terbaru. Coba kita tekan yang ini. Dimunculkan data nota jualnya. Coba buka yang lain. Oke, berhasil. Demikian untuk pengaturan tampilan nota kasir ini, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.